warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashraqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sudah sarapan semua? Puasa masih ya? Baik, sudah selesai lebarannya kan? Habis semuanya. Baik, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar, atau mendulang faedah dari kalimat nubuwah atau syarah 99 hadis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar ilmu agama yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Taib, al-an sekarang kita sampai pada al-hadis ar-rabi wal arba'un, hadis ke-44. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul SAW bersabda, idza matal 'abdu in qata'a 'amaluhu illa min salasin. Rasul SAW bersabda, apabila seorang hamba telah meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali dari 3. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslimun. Kita baca lagi terjemahannya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul SAW bersabda, apabila seorang hamba telah meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 hal. Sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat atau yang dimanfaatkan, atau anak soleh yang mendoakannya. Taib, hadis ini insyaallah sudah masyhur ya, bagi yang paham tentunya. Kita baca syarah hadisnya
Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, darud dunya ja'alahallahu dara amalin. Dunia Allah jadikan sebagai tempat untuk beramal. Yatazawwadu minhal ibadu minal khairi aw syarr. Hamba yang hidup di dunia ada yang berbekal dengan kebaikan, ada pula yang berbekal dengan kejelekan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya, ada yang berbuat jelek, ada yang berbuat kebaikan. Yatazawwad minal ibad minal khair aw syarr lid-daril ukhra wa hiya darul jaza. Ada yang berbekal kebaikan, ada yang berbekal kejelekan untuk dia pergi ke negeri akhirat yang merupakan tempat hari pembalasan. Wa sayandam al-mufarritun idza intaqalu min hadhihi dar wa lam yatazawwadu minha li akhiratihim ma yus'iduhum. Orang-orang yang tidak berbekal dengan kebaikan atau tidak cukup bekalnya untuk pindah ke negeri akhirat, yang tidak berbekal dengan kebaikan amal soleh ataupun al-iman yang benar yang akan menjadikan dia berbahagia, dia akan menyesal. Kalau ada yang mau menjawab, ada ayat, ini dalam juz Ammah saja, jangan jauh-jauh. Ada ayat yang menunjukkan bagaimana penyesalan orang yang menyesal ketika di akhirat. Kalau ada yang mau jawab, apa ayatnya? Apa bunyi ayatnya? Ada kata-kata penyesalan. Surat yang ada dalam juz Ammah. Al-Qiyamah itu juz apa itu? Iya. Yang mana ayatnya? Kenapa? Ya, ayatnya yang mana itu? Ya, kita mau redaksi ayatnya. Tidak ada? Ya, silakan. Inna ahlakakum adaban qariban wa yaqulu atuna qadama yada wa yaqulu kafiru ya aitani. Baik, jazakillah khair. Taib. Itu diantaranya yaqulu ya laitani kuntu turaba. Demikian pula dalam surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani, alangkah baiknya jika aku banyak berbuat kebaikan. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Taib, ahsan. Kemudian wa hina idzin la yumkin al-istidrak. Kalau sudah di hari kiamat, tidak mungkin orang itu bisa meralat atau menambah dari kebaikan. Wa la yatamakkan al-abdu an yazida hasanati mithqala dzarrah. Kalau sudah di hari kiamat, tidak mungkin seorang hamba bisa menambah kebaikan sedikit pun. Wa la yamhu min sayyi'atihi kadzalik. Dan tidak akan mungkin seorang hamba bisa menghapus sedikit pun dari kejelekannya. Hari kiamat darul jaza. Hari kiamat hari pembalasan. Tidak ada amal. Sedangkan hari di dunia hari amal, tidak ada pembalasan. Wa qata amalul abdi anhu illa hadhil amal as-salasa. Terputuslah amal seorang hamba kecuali 3 amalan ini, allati hiya min asari amalihi, yang pahalanya masih terus mengalir karena itu termasuk buah hasil dari amal perbuatannya. Apa 3 amalan yang pahalanya masih terus mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia?
Yang pertama kata Rasul tadi, as-sadaqatul jariyah, sedekah yang jariyah. Kalau secara bahasa Arab, al-jariyah itu dari bahasa jara yajri, yang mengalir, yang berjalan. Dinamakan as-sadaqatul jariyah karena al-mustamirru naf'uha, karena manfaatnya masih terus berlangsung. Jadi sedekah ada yang jariyah, ada yang tidak al-jariyah. Contoh sedekah yang tidak jariyah, antum ngasih makan orang. Ya, secara umum kalau sudah dimakan oleh fakir miskin, masih bisa dimakan lagi enggak besok? Enggak bisa, sudah habis. Ya, ini namanya sedekah yang tidak jariyah. Meskipun tetap dapat pahala, cuma kalau ini ada nilai plusnya. Berpahala plus manfaatnya terus mengalir dan itu tetap terus mengalir pahalanya. Contoh kata beliau, wadzalika kal waqfi lil aqarat allati yuntafa bimaghalliha. Contoh mewakafkan misalnya tanah ataupun bangunan, ya, misalnya tanah untuk membangun masjid, tanah untuk membangun pondok pesantren yang di atas ya as-sunnah, ya, atau rumah untuk tempat pengajian. Ini pahalanya terus mengalir meskipun seandainya pemiliknya al-waqif sudah meninggal dunia. Atau tadi ya misalnya punya tanah dan dibangunkan masjid di atasnya. Atau dia menyumbangkan hartanya untuk membeli tanah tadi. Ya, ini juga termasuk wakaf yang pahalanya terus mengalir karena tempat-tempat itu masih dipergunakan untuk ibadah oleh banyak manusia. Awil awani allati yuntafa bistimaliha, atau mungkin peralatan-peralatan yang bisa dimanfaatkan. Ya, kalau sekarang misalnya wakaf membeli kamera untuk video kajian sunnah misalnya, ya tentunya yang diajarkan kalau Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Demikian pula seandainya ya menyedekahkan ya alat-alat dapur untuk di pondok pesantren, ya selama itu dipakai ya untuk ya tadi makan para santri dan sebagainya, pahalanya tetap mengalir seandainya orangnya sudah meninggal dunia. Ini sekali lagi sesuatu yang terkadang kelihatannya sepele namun pahalanya luar biasa. Awil hayawanat allati yuntafa birukubiha wa manafi'iha, atau menyedekahkan hewan ternak yang terus bisa dipakai entah untuk tunggangan ataupun manfaat yang lainnya. Ya, punya 100 kambing diwakafkan ya untuk kepentingan dakwah, kepentingan misalnya pondok pesantren. Ya, diambil susunya, diambil mungkin dagingnya, sampai dikembang biakkan. Ini luar biasa, pahalanya terus mengalir meskipun yang menyedekahkan sudah meninggal dunia. Ini sedekahnya untuk apa? Tadi dikembang biakkan, bukan untuk disembelih saja. Nah, atau kalau sekarang, kalau tunggangan, ya wakaf apa? Ya mobil atau sepeda motor atau apapun yang digunakan untuk kendaraan, fasilitas. Misalnya tadi untuk di masjid bagi pengurus masjid atau untuk di pondok pesantren. Ini sekali lagi meskipun sudah meninggal orangnya, pahalanya akan tetap mengalir kepadanya. Awil kutub, atau bersedekah kitab. Ya, ada buku yang betul-betul di atas akidah salaf, manhaj salaf. Betul-betul buku itu di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian dia cetak, ya mungkin sampai ribuan biji gitu. Kemudian
wakafkan ya ke seluruh penjuru negeri, ya, taruh di masjid atau mungkin pondok pesantren atau dibagi-bagikan. Itu antum bisa bayangkan kalau itu buku ya terus ditaruh dan dimanfaatkan oleh banyak kaum muslimin, pahalanya tetap mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia, dan itu bisa turun temurun. Ya, misalnya buku itu disimpan oleh bapaknya, anaknya, cucunya dan seterusnya, pahalanya luar biasa. Wal masahif allati yuntafa bi istimaliha wal intifa biha, atau bersedekah mushaf, ya, mencetak mushaf dan juga menyumbangkan hartanya untuk ya patungan mencetak mushaf, misalnya membeli mushaf, diwakafkan di masjid-masjid, dibaca oleh kaum muslimin, pahalanya tetap mengalir meskipun orangnya sudah meninggal dunia. Awil masajid wal madaris wal buyut, atau mewakafkan masjid ya atau madrasah ataupun rumah, ya, terutama tadi untuk kepentingan dakwah, ya, atau mungkin untuk rumah anak yatim piatu, namun tetap di atas tauhid dan sunnah Rasulullah SAW. Dan jangan keliru, jangan sampai mewakafkan kepada alil bid'ah atau kepada orang-orang yang sesat menyesatkan. Nanti bisa dosanya mengalir juga kepada kita. Ya, punya lahan yang banyak, punya mungkin rumah, kemudian diwakafkan kepada orang-orang yang naudzubillah min dzalik, ya, selalu menebarkan syubhat, selalu menyajarkan kebatilan, ya, atau mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil, maka ini bisa menjadi bumerang atas orang yang mewakafkan. Harus selektif. Nah, kata Syekh, fakulluha ajruha jarin alal abdi madama yuntafa'u bi syai'in minha. Pahala sedekah-sedekah tadi itu tetap mengalir kepada orangnya selama masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Wa hadza min a'dhami fadailil waqf. Dan ini merupakan keutamaan yang sangat agung dari wakaf itu sendiri. Wa khususan al-auqaf allati fiha al-i'ana 'alal umuri diniyah, terutama wakaf dalam memberikan bantuan dalam urusan agama. Dalam urusan dunia juga tidak apa-apa wakaf. Misalnya menggali sumur di tempat yang mungkin ya banyak kaum muslimin yang membutuhkan sumur, namun untuk mengebor butuh biaya yang banyak. Mereka tidak sanggup. Ada orang yang punya banyak ya harta, ngebor sumur tersebut diwakafkan untuk penduduk sekitar. Urusan dunia. Tapi ini manfaatnya juga sama dengan wakaf dalam ya secara umum, meskipun yang dalam urusan agama lebih bertambah lagi pahalanya. Namun wakaf bukan dalam urusan dunia saja, ya, seperti tadi ngeborkan sumur atau untuk membuatkan rumah, membuat rumah untuk orang-orang fuqara wal masakin, diwakafkan, membuat perumahan diwakafkan untuk fuqara wal masakin misalnya. Ini juga termasuk sedekah jariyah. Wa khususan al-auqaf allati fi al-i'ana al-umuri diniyah. Namun yang lebih berpahala lagi kalau dalam urusan akhirat, urusan agama, kal ilmi wal jihad, seperti tadi membantu dalam urusan menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Ya, seperti tadi hanya bermodalkan mungkin kamera, disedekahkan kepada para dai-dai yang memang di atas tauhid dan sunnah, mengajarkan umat Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Ini pahala juga luar biasa mengalir. Wal jihad, apalagi juga berkaitan dengan al-jihad fi sabilillah, yaitu utama kalau memang waktunya sudah jihad yang syar'i. Wa tafarruq lil ibadah, atau untuk membantu manusia dalam beribadah kepada Allah wa nahwi dzalik.
Walihada ishtartal ulama fil waqaf an yakuna masrafahu ala jihati birrin wa qurba. Oleh karena itulah para ulama mensyaratkan wakaf itu harus diserahkan untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai wakaf tadi salah alamat, salah menyerahkannya kepada orang-orang yang sesat menyesatkan. Untuk kesyirikan, untuk kebid'ahan, atau untuk kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Harus betul-betul sekali lagi yang wakaf selektif, jangan asal-asalan. Kemudian kata Syekh As-Sani yang kedua, al-ilmu alladhi yuntafa'u bihi, yang juga merupakan hasil amal manusia yang pahalanya terus mengalir adalah al-ilm. Al-yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya yang paling bermanfaat ilmu al-aqidah. Ilmu tentang at-tauhid. Ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini. Dan juga ilmu-ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para as-salafus saleh. Kal ilmi alladhi 'allamahu talabata al-musta'idin lil ilmi. Ilmu yang diajarkan kepada para santri, para murid-murid yang mereka betul-betul melapangkan dada, waktu dan semuanya untuk meraih al-ilm. Dan ini juga berdasarkan sabda Rasul yang lain. Kata Rasul, man da'a ilal huda kana lahu ajruhu wa ajru man amila bihi la yanqusu min ujurihim syai'a. Dalam hadis kata Rasul, barang siapa yang menyeru kepada petunjuk, tentunya petunjuk yang paling mulia, kata Rasul, khairal hadyi hadyu Muhammad SAW. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad SAW. Maka kalau orang itu mengajarkan kepada manusia sunnah Rasul, seperti Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di di sini, beliau mengajarkan kita hadis Rasul SAW, maka pahalanya ini terus mengalir kepada beliau. Kitab ini kalau diajarkan kepada kaum muslimin, pahalanya ini juga mengalir yang pertama kepada Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Dan ini juga kalau mau dibahas lagi, kata ulama ini juga paling utama lagi mengalir kepada Rasulullah SAW, para sahabat tabi'in dan tabi'in. Karena kita nggak mungkin tahu hadis ini kecuali lewat perantara ulama salaf. Dan yang mengajarkan ini semuanya adalah Rasulullah SAW. Secara otomatis setiap umat Islam yang mengerjakan amal saleh, mengajarkan ilmu yang bermanfaat, qala Allah wa qala Rasul, otomatis Rasul akan mendapatkan pahalanya. Karena Rasul mengatakan tadi, barang siapa yang mengajarkan kepada petunjuk, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Ini sekali lagi pahala yang luar biasa. Cuma syaratnya tadi, mengajarkan petunjuk. Bukan mengajarkan kesesatan, bukan mengajarkan kejahilan. Dan sudah pernah kita sampaikan kalau nggak salah di sini, pahala berdakwah ini luar biasa. Pahala mengajarkan ilmu ini luar biasa. Tapi ada syaratnya. Yang pertama al-ikhlas dan ittiba. Dan tidak mungkin bisa ittiba tanpa belajar. Maka memang pahala jadi dai, dari ustadz ini luar biasa. Tapi dosanya juga luar biasa kalau dia mengajarkan kesesatan, kejahilan. Hanya modal retorika yang indah, hanya modal gelar-gelar yang panjang lebar itu, tapi dia jahil terhadap qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, namun lancang mengajarkan agama ini, maka dosanya juga besar. Sebagaimana sabda Rasul dalam lanjutan hadis tadi, man da'a ila dhalala
kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Dan di zaman ini luar biasa kemudahan dalam berdakwah. Cuma tadi harus ingat, memang pahalanya besar kalau benar dakwanya, kalau benar seruannya, kalau benar yang disampaikannya, yang dipostingnya. Tapi kalau salah, luar biasa juga dosanya. Antum posting tulisan atau video yang memang itu di atas dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, pahalanya luar biasa. Kalau itu sampai kepada ribuan orang, pahalanya luar biasa. Ribuan yang antum dapatkan. Tapi kalau yang antum posting, yang antum share, itu sesat menyesatkan, hanya sekedar bermodal retorika yang indah, hanya sekedar menyentuh hati, maka bisa jadi itu menjadi bumerang. Dosanya luar biasa banyaknya kalau itu postingan mengalir kepada ribuan orang. Dosanya juga ribuan yang antum tanggung. Maka harus betul-betul hati-hati, pertengahan. Jangan asal-asalan menposting, men-share, kecuali kalau betul-betul itu sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, innaha satakunu umurun mustabihat. Nanti suatu zaman akan muncul perkara yang samar-samar. Gak kelihatan jelas haknya atau batilnya, samar-samar. Apalagi yang menposting, yang nge-share ataupun yang di dalam postingan tersebut, di dalam video tersebut terpampang mungkin ustadz besar ataupun ustadz yang punya gelar atau follower yang banyak. Tapi nggak taunya dia menyampaikan syubhat, kerancuan antara hak dengan yang batil. Maka harus betul-betul, kata Abdullah Mas'ud, fa'alaikum bitu'adah, wajib waspada, hati-hati. Kata sekali lagi Abdullah Mas'ud, akan muncul di suatu zaman perkara yang samar-samar. Alaikum bitu'adah, wajib berhati-hati, waspada. Innaka takunu tabi'an lil khairi khairun laka min antakuna ra'san fisyar. Lebih baik engkau menjadi ekor kebenaran daripada engkau menjadi kepala kebatilan. Artinya di sini jangan sok yang penting saya pertama yang nge-share. Tidak. Teliti dulu, timbang dulu dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Meskipun tadi dari ini kan ustaz sunnah, ini kan enggak semua ustaz sunnah paham sunnah. Enggak semua ustaz sunnah di atas akidah Rasul dan para sahabat Rasul. Kadang cuma dompleng, kadang menyusup. Kadang baru ikut aliran sesat, tobat langsung diangkat jadi ustaz sunnah. Yang salah yang ngangkat. Bahkan kata sebagian ulama, ini orang-orang yang baru keluar dari aliran sesat, ini masih punya banyak syubhat. Dia harus banyak belajar akidah salaf, manhaj salaf. Kalau kita mau kasarnya kalau bahasa kita itu seperti dulu lele. Tahu lele kan? Itu kan dulu dipeliharanya di mana? Rata-rata dulu nggak tahu, sekarang juga mungkin banyak juga. Tempat yang kotor. Antum mau makan langsung digoreng itu. Maka kalau mau halal istilahnya dikelirkan dulu kotorannya. Paham ya? Ditaruh di kolam yang bersih. Ini juga dibahas dalam masalah fikih. Binatang seperti itu nggak bisa langsung dimakan. Tapi dibersihkan dulu kotoran-kotoran yang masih ada dalam dirinya. Paham dong? Sama dengan seperti itu. Oh, ini ustadz dari kelompok ini sekarang alhamdulillah sudah tobat. Kalau tobat, alhamdulillah. Tapi belajar dulu akidah salaf yang benar, manhaj salaf yang benar. Jangan karena dia dulu ustadz di tempat yang lain, kelompok yang lain, ketika sudah tobat ke akidah salaf kepada dakwah salafiyah, langsung diangkat menjadi. Jangan.
Ya, ini berbahaya. Dia masih punya syubhat-syubhat yang mungkin belum keluar dari kepalanya. Apalagi asyubah khatafah, syubhat cepat menangkap. Ya, sekali lagi, ini yang wajib betul-betul diperhatikan. Ya, juga demikian dengan panitia pengajian di masjid atau dimanapun harus betul-betul selektif. Kalau ustadznya suka menebarkan syubhat, kalau diundang menyampaikan syubhat juga, tanggung jawabnya juga kepada semuanya. Harus betul-betul semuanya selektif, panitianya, jamaahnya, ya, jangan asbun, jangan ya asal saja. Dan ini kita sampaikan karena pengalaman sejak dahulu, ya, ini kita sampaikan di antaranya kisah dulu ada, ya, awal-awal mungkin ada banyak kajian emak-emak istilahnya, ya. Tiba-tiba kita dapat poster Ustadz Fulan, ya, dari luar pulau. Kita asing lah dengan nama itu. Alhamdulillah kita punya teman di pulau itu. Kita cross check, siapa Fulan ini? Kenal enggak? Oh, ini saudara saya, Ustadz. Dia ini masih pemikirannya khawarij, Ustadz. Dia masih funnya kelompok-kelompok teroris di negeri kita ini. Loh, kok diundang di komunitas dakwah sunnah? Ya, yang undang, mohon maaf ini juga tadi komunitas emak-emak tadi. Ya, maka ya ada teman yang kita minta untuk nasihati, tapi ngeyel, ya, power ya, alasannya dia kan ya istilahnya penampilannya sunnah, jenggotan kemudian cingkrang. Ya, kalau sekedar modal itu Usama bin Laden lebih lebat jenggotnya. Tahu Usama bin Laden? Ya. Pentolannya teroris abad ini. Gak bisa jadikan patokan. Ya, jenggotan cingkrang namun akidahnya khawarij. Apalah artinya? Istilahnya ya penampilannya tersebut. Maka harus betul-betul selektif. Ya, kalau yang ngundang keliru, maka juga fatal akibatnya untuk dia dan juga untuk para jamaah. Ya, maka sekali lagi harus semuanya selektif dan juga harus terus ada wa tawassaw bil haq wa tawassaw bi as-sabr. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ilmu yang bermanfaat ini kalau disampaikan kepada umat, pahalanya mengalir kepada yang menyampaikan, bukan hanya yang pertama namun juga yang ya tadi. Ya, misalnya ada ustadz, ada muridnya menyampaikan kepada yang lain, ngalir semuanya. Ya, manfaatnya untuk semuanya. Wal ilmu ladzi nasara bainan nas wal kutub allati sannafa fi asnafil ulumin nafi'ah. Demikian pula ya kitab-kitab yang di situ ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu terutama ilmu agama, masalah akidah, masalah manhaj, masalah fikih, hadis dan sebagainya. Ini kalau betul-betul di atas al-haq, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf, pahalanya mengalir kepada semuanya. Yang menulis, yang mungkin mencetak dan menyebarkannya secara gratis, itu pahalanya juga luar biasa. Wa hakadha kullu ma tasalsalal intifa bi ta'limi mubasyaratan. Ya, ini semuanya pahalanya mengalir kalau betul-betul tadi ikhlas ittiba kepada sunnah yang disampaikan itu hak, pahalanya mengalir selama itu dimanfaatkan oleh banyak manusia. Entah dengan mengajarkan secara langsung seperti kajian ya, seperti sekarang ini au kitabah atau dengan tulisan. Ya, ilmu sekarang ini bisa dengan langsung disampaikan ya. Apalagi sekarang ada medsos ya, yang di majelis mungkin hanya beberapa, namun yang di ya lewat online luar biasa banyaknya. Ini luar biasa, sekali lagi keutamanya luar biasa, namun dengan syarat tadi ikhlas, ittiba, yang disampaikan itu benar. Makanya Rasul bersabda, man da'a ila huda, barang siapa yang mengajarkan, menyuruh kepada petunjuk. Petunjuk adalah tadi qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Dan barang siapa sebaliknya mengajarkan kesesatan, dan sumber kesesatan diantaranya kejahilan. Ya, seorang meskipun punya gelar yang banyak, punya ya nama atau follower yang banyak, nggak mesti dia di atas alim. Alangkah banyaknya orang-orang yang jahil, namun gelarnya sekeranjang istilahnya. Au kitaba fa inna ajrahu jarin alaih.
pahalanya terus mengalir kepada orang yang mengajarkan kebaikan kebenaran tersebut. Fakamin ulama hudat matu min mi'at minas sinin wa kutuhum musta'malatun. Berapa banyak dari ulama, ya terutama tadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ya yang memberikan petunjuk kepada manusia, mereka meninggal dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Ya bahkan para sahabat sudah lebih dari 1000 tahun meninggal dunia. Namun pahala mereka tetap mengalir karena mereka mengajarkan sunnah Rasul, mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ataupun wa kutubun musta'malah, mereka punya banyak kitab yang masih diajarkan oleh kaum muslimin. Contoh misalnya kitab Sahih Bukhari. Kata para ulama, hampir mungkin tiap detik itu nama beliau disebut. Bukan hanya di Indonesia, namun juga di seluruh penjuru dunia. Ketika waktu pagi sekarang di Indonesia, ada yang membacakan Rawahul Muslim, Rawahul Bukhari misalnya. Imam Bukhari dapat apa? Pahalanya. Belum di Afrika, di Eropa, di Amerika, kan banyak kaum muslim juga mengajarkan apa? Hadis-hadis riwayat Al-Bukhari. Ini pahalanya luar biasa sejak beliau meninggal sampai hari kiamat kelak, pahalanya terus mengalir. Ini sekali lagi pentingnya al-ilmu. Dan ini nggak mungkin bisa digapai kecuali dengan talabu al-ilmi, belajar terlebih dahulu. Wa kutubuhum musta'malah wa talamiduhum qad tasalsala khairuhum. Demikian pula dengan murid-murid beliau. Muridnya Imam Bukhari mengajarkan kepada muridnya, muridnya mengajarkan sampai kepada kita, sampai kepada manusia setelah kita nanti. Wa dzalika fadlullah, itulah karunia kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sama dengan kemarin kita sudah mengaji kitab Arba'in An-Nawawiyah. Beliau hidup di abad ke-7 Hijriah. Ini sekali lagi buku tersebut diajarkan oleh seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Beliau mazhabnya Syafi'i dalam masalah fikih. Namun di negeri-negeri yang mazhabnya fikihnya yang lain juga diajarkan. Seperti di Arab Saudi, mazhab fikihnya Hambali. Tetap ada majelis ilmu yang mengajarkan Arba'in An-Nawawiyah. Di misalnya India yang mungkin mazhab fikihnya Hanafi, diajarkan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Di Afrika, meskipun mazhabnya Maliki, ada majelis ilmu yang mengajarkan Arba'in An-Nawawiyah. Pahalanya tetap mengalir kepada beliau. Meskipun sudah ratusan tahun. Manfaat ilmu, terutama ad-din. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. As-salis al-waladi as-saleh. Anak soleh. Kata Syekh, waladi sulbin. Anak kandung. Aw waladi ibnin. Atau cucu. Anak dari anaknya. Artinya cucu. Jadi juga termasuk bagian daripada anak yang pahalanya mengalir kepada orang tuanya atau kepada kakeknya. Au bintin, atau anak dari anak perempuan. Sama saja. Cucu dan anak, entah cucu dari anak laki-laki atau cucu dari anak perempuan. Zakarin au unsa, entah anak laki atau perempuan sama saja. Istilah waladin soleh tidak terbatas pada anak laki-laki namun walad di sini mencakup laki dan perempuan. Makanya dalam ayat tentang waris sudah kita sampaikan ayatnya yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian yusikumullahu fi auladikum, tentang anak-anak kalian. Bagi anak laki-laki mendapatkan jatah 2 anak perempuan. Kata-kata walad mencakup laki dan perempuan. Yantafi walidu bisalahi wa du'aihi. Seorang ayah atau juga ibu. Kata-kata walid di sini juga mencakup seorang ibu. Orang tua. Bapak atau ibu, umi atau abi, itu mendapatkan pahala bisalahihi, dengan kesolehan anaknya. Jadi bukan terbatas pada doanya saja. Setiap anak soleh,
dia beramal soleh, otomatis pahalanya mengalir kepada orang tuanya. Ya, karena orang tua yang berjasa kepada anaknya tersebut. Ya, sekali lagi, itu nggak usah pakai Al-Fatihah ila walidi, nggak usah. Sudah otomatis sudah. Ya, seorang anak baca Al-Quran, pahalanya juga mengalir kepada apa? Nanti insya akan kita bahas lebih lanjut ucapan itu. Nah, ya karena sekali lagi sudah otomatis. Orang tua yang memiliki anak-anak soleh, kesolehan anak ini otomatis mengalir kepada orang tuanya. Karena anak bagian daripada jeripaya orang tua. Ditambah lagi dengan doanya anak soleh. Sekali lagi, kata-kata waladin saleh yad'ulah, sebagian orang, mungkin sebagian khutbah hanya menyempitkan manfaatnya itu kalau didoakan. Enggak. Ya, meskipun itu sudah otomatis anak yang soleh pasti sering akan mendoakan orang tuanya. Namun di situ ada kata-kata waladin saleh. Kata-kata soleh di sini menunjukkan kesolehan anak itu pahalanya juga mengalir kepada orang tuanya. Fa wa fi kulli waqtin yad'u li walidayhi bil maghfirah war rahmah. Dan anak soleh itu secara umum mendoakan orang tuanya atau kedua orang tuanya dengan ampunan, dengan rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, wa raf'id darajat wa husulil masubat. Dan untuk orang tuanya diangkat derajatnya, mendapatkan banyak pahala. Nah, wa hadin madhkura fi hadal hadis hiya madmunu qauli ta'ala. Kemudian 3 amalan yang pahalanya masih mengalir, ini semuanya terkandung dalam ayat surat Yasin 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Masya Allah, hafal ya. Hah? Oh, baca. Ya ngaku juga enggak apa-apa. Baik. Ya, kan mantan enggak apa-apa sih. Baik. Sesungguhnya kami, kata Allah, menghidupkan yang telah meninggal dan kami mencatat apa yang mereka perbuat dan juga asarahum, hasil dari perbuatan mereka. Jadi yang berpahala bukan hanya amalan yang mereka langsung amalkan, namun juga buah hasil dari amalan mereka yang baik, itu juga Allah berikan pahala. Kemudian ringkasnya, kesimpulannya kata Syekh, fama qaddamu huwa ma basyaru minal a'malil hasanati awis sayyi'ah. Apa yang mereka perbuat, yaitu maksudnya yang langsung mereka perbuat. Seperti orang sholat, langsung pahalanya mengalir kepadanya. Ya, atau perbuatan jelek, ya, dia mengambil harta orang lain tanpa hak, dosanya mengalir kepada dirinya. Itu dari makna ma qaddamu. Adapun wa asarahum, Allah mencatat ya hasil dari amal perbuatan mereka, maksudnya wa asaruhum ma tarattaba ala a'malihim. Itu tadi hasil daripada amal perbuatan mereka. Mimma amilahu ghairuhum, yang diamalkan oleh orang lain, au intafa bi ghairuhum, atau yang orang lain mengambil manfaat darinya. Wa jami'u ma yasilu ilal abadi min athari amalihi salasatun. Ya, sekali lagi kesimpulannya, apa yang diperbuat oleh hamba, hasil dari amalan manusia, itu ada 3. Al-awwal umurun amila bihal ghair bisababihi wa bidiayati wa taujihi. Ada amalan-amalan yang diamalkan oleh orang lain dengan sebab dia. Ya, seperti tadi dia mengajarkan ya kebaikan, mengajarkan orang tauhid, mengajarkan sunnah, mengajarkan sholat, dan orang lain mengamalkannya, maka pahalanya mengalir kepada yang mengajarkannya. Adal alal khair kafailihi. Kata Rasul, orang yang mengajarkan kebaikan itu seperti yang mengerjakan kebaikan itu. Atau yang kedua, umurun intafa bil ghair ayanaf'in kana, atau amalan yang orang lain mengamalkannya karena dia mengambil manfaat dari orang yang pertama.
Contoh orang membangun ya masjid misalnya. Ya, orang sholat di masjid. Itu dia apa? Memakmurkan masjid dari ya orang yang apa? Pertama membangun masjid. Pahalanya tetap mengalir juga kepada yang membangun masjid atau yang menyumbangkan hartanya untuk pembangunan masjid. Ala hasabi dzalika nafa biqtida'i bihi fil khair. Intinya mengikuti kebaikan tersebut. Ini asalis. Umurun amilal ghair wa ahda ilaih. Ini yang mau kita akan sedikit perinci. Seperti tadi Al-Fatihah. Ya. Baik. Ini adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh orang lain dan pahalanya dihadiahkan kepada yang meninggal dunia. Ini pembahasan yaitu tadi bab apa boleh menghadiahkan pahala amal soleh kepada yang meninggal dunia. Boleh atau tidak? Baik. Karena antum berselisih pendapat, kita mau lebih perinci lagi. Baik. Pembahasan yang ketiga, kata beliau, amalan orang lain yang dihadiahkan kepada yang meninggal. Au sadaqatin tasaddaqa biha anhu, di antaranya bersedekah. Ya, niatnya untuk yang meninggal dunia. Au da'alahu, atau mendoakan yang meninggal dunia. Boleh atau tidak? Ya, ini mau kita sampaikan sedikit. Ada tuduhan dusta dari ya ahlul bid'ah kita yang digelari Wahabi mengatakan tidak akan sampai doa orang yang hidup kepada yang meninggal dunia. Kita katakan ini dusta. Ya, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadzibah. Sungguh besar yang keluar dari mulut mereka, tidaklah mereka berkata kecuali dusta. Ya, kita ikut salat jenazah. Betul tidak? Betul. Ya, dalam salat jenazah ada apa? Doa untuk yang meninggal. Itu kalau kita itu doa apa? Mengatakan doa orang yang hidup enggak sampai kepada yang meninggal dunia. Ini sekali lagi dusta. Masih banyak lagi tuduhan-tuduhan dusta kepada ahli sunnah yang sejati ataupun dakwah salafiyah. Sawa'an kana min auladil hisiyin. Doa itu akan sampai kepada yang meninggal dunia, baik dipanjatkan oleh anak kandung sendiri, au min auladi arruhyin, atau dari anak didiknya, ya murid-muridnya. Alladzina takharraju bi ta'limihi, yang keluar dari pengajarannya, wa hidayati wa irsyadihi, yang dia mengajarkan petunjuk kepadanya. Au min aqaribi wa ashabi al-muhibbin, atau yang dipanjatkan oleh karib kerabat, para sahabat, teman-temannya yang mencintainya. Au min umumil muslimin, atau dari kaum muslimin. Ini keyakinan kita semuanya. Doa sampai kepada yang meninggal dunia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Kita setiap Jumat ketika khutbah misalnya, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya wal amwat. Ya Allah, ampunilah kaum muslimin yang mati ataupun yang masih yang hidup. Ya, maka sekali lagi dusta kalau menuduh kita enggak membolehkan doa kepada yang meninggal dunia. Kita enggak membolehkan kalau sampai 7 hari diselamati. Itu yang kita apa? Nah, bihasabi maqamati fid din, sesuai dengan kedudukannya dalam agama. Wa bihasabi ma awsala ilal ibad minal khair, ya, atau sesuai dengan kebaikannya ketika di dunia. Au tasabbaba bihi wa bihasabi ma ja'alallahu lahu bi qulubil ibad minal wuddil ladzi la budda an tataraddab ali atharuhu al-katsira allati minha du'a'uhum wa istighfaruhum lahu. Dan tentunya orang yang meninggal dunia ini didoakan oleh yang masih hidup sesuai dengan dulu waktu dia di dunia. Kalau dia baik, insya Allah yang mendoakan juga banyak, ya, dan seterusnya. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, bab tadi, bab
apakah boleh menghadiahkan pahala kepada yang meninggal dunia? Maka di situ ada 3 pendapat manusia. Ada yang membolehkan secara mutlak, seperti tadi, boleh. Kita tamu dulu. Yang kedua mengatakan tidak ada sama sekali, tidak boleh secara mutlak. Jadi pendapat yang pertama membolehkan secara mutlak, berarti apa? Boleh bacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah ila fulan wa fulan. Al-Baqarah ila fulan wa fulan. Ada kayak gitu juga. Bacakan Al-Fatihah. Dan masih banyak lagi yang lain. Sekali lagi ada pendapat yang mengatakan boleh semua amal ibadah pahalanya dihadiahkan, dikirimkan kepada yang meninggal dunia secara mutlak, amal apa saja. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh secara mutlak, enggak boleh apapun dihadiahkan kepada yang meninggal dunia. Dua-duanya tidak benar. Yang benar yang pertengahan. Yaitu apa? Tidak membolehkan secara mutlak, tidak melarang secara mutlak, namun diperinci, yaitu dengan kata-kata kalau memang ada dalil yang membolehkan, maka kita bolehkan. Tapi kalau nggak ada dalilnya, kita nggak bolehkan. Apa maksud kalau ada dalilnya? Contoh, masalah doa tadi, jelas dalilnya ada. Rabbana ighfir lana wal ikhwan sabaquna bil iman. Masalah sedekah, dalam Sahih Muslim, dan juga dalam Sahih Bukhari ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi. Ya Rasulullah. Sekali lagi dari Aisyah radhiyallahu anha, hadisnya dalam Sahih Muslim. Ya Rasulullah. Kata Aisyah, ada seseorang datang kepada Rasulullah seraya berkata, ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia secara mendadak. Walam tusi, dan beliau tidak berwasiat. Lau takallamat la tasaddaqat. Seandainya beliau bisa berbicara sebelum meninggal, artinya berwasiat, la tasaddaqat, beliau akan bersedekah. Namun sudah terlanjur meninggal terlebih dulu. Afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah bagi sang ibuku pahala jika aku bersedekah dengan niat pahalanya untuk beliau? Kata Rasul, na'am, iya. Jadi ini apa? Dalil khusus sedekah itu akan sampai kepada yang meninggal dunia. Dan kata Imam Nawawi dalam sarahnya, Imam Nawawi mazhabnya Syafi'i. Ketika mensarah hadis ini, beliau mengatakan secara ijma' sedekah itu pahalanya akan bisa sampai kepada yang meninggal dunia. Namun kata beliau, ini sekali lagi dalam sarah Sahih Muslim, beliau mengatakan wal masyhur min madhabina anna qira'atal Qur'an la yasilu thawabuha. Namun yang masyhur di mazhab kami, mazhabnya Imam Nawawi tadi apa? Syafi'i. Di mazhab kami yang paling masyhur, membaca Al-Quran pahalanya nggak akan sampai. Paham? Ini mazhabnya siapa? Ini Aneh bin Jalane. Orang-orang yang di sekitar kita ngakunya mazhabnya apa? Tapi tidak mengikuti mazhab yang sangat masyhur dari mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Baik, agar lebih mantul lagi, kita mau bacakan ucapan Imam Ibnu Katsir. Seorang ahli tafsir yang sangat masyhur, dan beliau juga mazhabnya Syafi'i. Imam Ibnu Katsir mazhabnya Asy-Syafi'i. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ana mau bacakan tafsir Ibnu Katsir tentang tafsir surat An-Najm ayat 39. An-Najm ayat 39. Wa allaisa lil insani illa ma sa'ah. Tidaklah manusia mendapatkan pahala
kecuali dari apa yang dia amalkan, kerjakan. Kata Imam Ibnu Katsir, ini karena waktunya masih agak panjang, kita mau panjangkan juga bacaan ini. Boleh? Boleh. Baik. Kata Imam Ibnu Katsir, kama la yahmil alai wizra ghairihi. Sebagaimana manusia itu tidak akan menanggung dosa orang lain, maka demikian pula tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari amal perbuatannya. Kadzalika la yahsumul ajr ila ma kasab huwa li nafsihi. Demikian pula orang itu enggak akan mendapatkan pahala kecuali dari amal yang dia perbuat. Kemudian ini intinya. Kata Imam Ibnu Katsir, ya tolong yang mengaku mazhab Syafi'i ya dengarkan dengan seksama. Kata Imam Ibnu Katsir, wa min hadhil ayati al-karimati istanbata asy-Syafi'i rahimallah wa man taba'ahu annal qira'ah la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Dari ayat yang mulia ini, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berpendapat mengambil kesimpulan dari ayat ini, dan juga ulama-ulama yang mengikuti beliau, bahwasanya bacaan Al-Quran tidak akan sampai pahalanya ketika dihadiahkan kepada yang meninggal dunia. Paham ya? Sekali lagi, kalau yang mengaku mazhab Syafi'i, katanya apa? Pokoknya pendapat Syafi'i yang saya ikuti. Kalian Wahabi nggak punya mazhab. Ini mazhab kita, ini mazhab yang sesuai dengan mazhab Syafi'i siapa? Ya, mereka atau kita? Ya, kita nggak membolehkan ya menghadiahkan pahala Al-Fatihah atau Al-Baqarah kepada yang meninggal dunia. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, sekali lagi kata Imam Ibnu Katsir dari surat ya An-Najm 39 ini, Imam Syafi'i mengambil kesimpulan dan juga ulama-ulama yang bersama beliau yang mengikuti beliau bahwasanya bacaan Al-Qur'an tidak akan sampai pahalanya ketika dikirimkan dihadiahkan kepada yang meninggal dunia. Ya, seperti juga ya orang-orang yang menyewa para hafidz Quran untuk khataman di rumahnya dan dikirimkan pahalanya untuk orang tua yang meninggal dunia. Ini sekali lagi enggak sesuai dengan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi kata Imam Ibnu Katsir, li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim. Karena yang membaca Al-Quran adalah orang lain, bukan dia. Walihada lam yandub ilai Rasul SAW ummatahu. Makanya Rasul tidak pernah mengajarkan, menyontohkan, atau menyeru umat beliau mengakukan hal tersebut. Tidak pernah Rasul SAW kirim Al-Fatihah kepada Khadijah yang meninggal terlebih dahulu. Pernah nggak ada riwayat Rasul Al-Fatihah ila hadrati Khadijah misalnya, atau Abu Bakar Al-Fatihah ila hadratil Mustafa SAW? Tidak ada. Ya, sekali lagi, kalau kita mau objektif, ini ajaran Rasul, ini ajaran para sahabat Rasul, dan terlebih lagi ajarannya siapa? Imam Asy-Syafi'i. Baik. Kemudian kata beliau lagi, wal hasam alaih, Rasul tidak pernah menganjurkan hal itu kepada para sahabat beliau atau kepada kaum muslimin. Wal arsyadahum ilaih, tidak pernah beliau menunjukkan ajaran ini kepada umat beliau binasin secara tegas jelas, wala ima atau secara isyarat, enggak ada. Ya. Walam yunqal dzalik an ahadin minas sahabat radhiyallahu anhum. Kata Imam Ibnu Katsir, dan tidak dinukil dari seorang pun dari para sahabat mereka kirim Fatihah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau kana khairan la sabaquna ilai. Seandainya itu baik, mereka akan mendahului kita kepada kebaikan tersebut. Mereka yang sudah mendapatkan janji dari Allah, mendapatkan surga, mendapatkan kemuliaan di dunia wal akhirah. Ya, namun sekali lagi tidak pernah mereka mengajarkan hal tersebut. Wa babul qurbat yaktasir fihi 'alan nusus. Bab ibadah harus sesuai dengan dalil,
harus ada dalilnya. Kata para ulama, ya, al-ibadah tauqifiyah, namanya ibadah harus berhenti sesuai dengan dalil. Kalau nggak ada dalilnya, ya sudah nggak boleh dilakukan. Al-aslu fil ibadah al-man'u. Asal dalam ibadah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Karena kata Imam Katsir rahimahullah taala, wala yutasarrafihi bi anwa'il aqisa wal ara. Tidak boleh ibadah itu didasari oleh akal-akalan, oleh ya al-aqisa, kias. Lu kan doa sampai, lu kan sedekah sampai. Kenapa kalau Al-Fatihah enggak sampai? Kita katakan karena enggak ada apa? Dalil. Ini yang kita katakan tadi. Bahwasanya boleh menghadiahkan pahala amal ibadah kalau ada dalil khusus tentangnya. Kalau enggak ada ya sudah, tidak boleh karena asal ibadah terlarang sampai ada dalil yang membolehkan. Enggak boleh dikiaskan. Kalau boleh mengkiaskan dalam ibadah, berarti boleh kita azan ketika salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri ada azannya enggak? Kenapa enggak dikiaskan dengan salat 5 waktu? Nah itu, pintar sudah. Baik. Fa amma du'a wa shadaqa fadzaka mujmun ala wusuliha. Kata Syekh, kata Imam Katsir, adapun doa dan sedekah maka ini telah disepakati sampai kepada yang meninggal dunia. Wa mansusun minasyar alaihi, maka ada nas dari syariat tentang keduanya. Masalah sedekah, masalah apa? Doa. Paham dong? Kemudian Imam Katsir membawakan hadis yang kita bahas ini. Idza mata ibnu adam in qata malu illa min thalathin. Fa hadis salasa fil haqiqah hiya min sa'i wa kaddi wa amalihi. Dan 3 amalan tadi, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh, kata Ibnu Katsir, 3-3-nya itu hasil dari perbuatan orang tersebut. Intinya sekali lagi, mengirimkan pahala amal ibadah boleh atau tidak? Loh, kok balik lagi? Boleh kalau ada apa? Dalil khusus tentangnya. Kalau kata boleh ini boleh semua Al-Fatihah ya. Jadi sekali lagi, boleh kalau ada dalil khusus tentangnya. Apa di antaranya sudah kita sampaikan tadi? Sedekah, kemudian apa? Doa, kemudian haji ataupun umrah. Ini dalilnya juga ada dalam Sahih Muslim. Ya, kisahnya juga mirip. Ada orang tua dari sebagian sahabat meninggal dunia. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, afa ahujju anhu? Apakah boleh aku menghajikannya? Kata Rasul, huj. Ya, berhajilah untuk orang tuamu. Maka sekali lagi, yang ada dalil khusus tentangnya, maka boleh. Namun kalau tidak ada dalil khusus tentangnya, ini dilarang karena asal ibadah terlarang sampai ada dalil yang mensyariatkan. Paham Tom? Masih kirim lagi Fatihah? Atau Yasin? Enggak ya? Ala kulli. Baik. Kalau seandainya ada ulama fulan dan fulan membolehkan Ustaz, kita katakan kembalikan lagi kepada apa? Dalil, ucapan pendapat ulama bukan dalil. Yang merupakan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu as-saleh. Kan dia ulama. Ya ulama bisa juga apa? Keliru. Kata Imam Malik, kullun yukhad min qali wa ila Rasul sallallahu. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ibadah tadi harus berdasarkan dalil, bukan sekedar pendapat. Cuma kita tadi tekankan pendapat Imam Syafi'i karena pendapat beliau yang sesuai dengan apa? Dalil. Apalagi tadi kebanyakan yang mengamalkannya mengaku mengikuti Imam Asy-Syafi'i, tapi prakteknya tidak sama, enggak connect ya antara yang mereka lakukan dengan mazhab Syafi'i yang sebenarnya. Wallahu alam, apa mereka punya Imam Syafi'i yang lain, wallahu alam. Ini ya mungkin ada kan Imam Syafi'i kan berapa gitu, wallah. Ya bahkan ya ini beberapa kali kita bahas, ada dari kelompok mereka
yang ya ana dengar langsung di YouTube-nya atau potongan video di YouTube itu, sebagian dai-nya mereka mengatakan barang siapa yang meyakini Allah ada di atas maka dia kafir. Kemudian dia mengatakan Imam Syafi'i berkata, barang siapa yang mengatakan Allah istiwa di atas aras atau tinggi di atas aras maka dia kafir. Ya, maka kita katakan Imam Syafi'i gang piro. Padahal jelas ijma' salaf mengatakan Allah fis sama. Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis, beliau hidup di abad 5 Hijriah. Beliau mengatakan Imam Syafi'i dalam kitabnya ya, meriwayatkan hadis Al-Jariyah, budak perempuan yang ditanya oleh Rasul, di mana Allah? Sang budak menjawab fis sama. Kata Imam As-Sabuni yang bermadzhab Syafi'i, dari sinilah ya kita ketahui Imam Syafi'i meyakini Allah di atas langit. Ini kok muncul orang yang berdusta di siang bolong dengan mengatakan Imam Syafi'i berkata yang mengatakan Allah tinggi di atas arsy maka dia kafir. Tadi jawabannya Imam Syafi'i gang wallahu taala alam. Taib ala kullin, kita lanjutkan sedikit. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa qad yastamil abri fi syai'in wahid inda iddatu manafi'. Bahkan ada mungkin sebagian orang ya satu orang namun pahalanya dari berbagai sisi. Ya, di antaranya kalau waladis saleh, dia punya anak saleh al-alim, yang alim alladzi sa'a abu fi ta'limihi, yang ayahnya dulu mengajarkannya ilmu tersebut, wakal kutub atiyaqifuha, dan dia punya kitab-kitab yang diwakafkan, au yahabu haliman yantafi biha, atau diberikan kepada yang bisa mengambil ilmu darinya. Ya, intinya sekali lagi, seorang muslim, seorang muslimah harus berlomba-lomba dalam meraih banyak pahala. Ya, tentunya tadi dengan ikhlas dan al-ittiba, di antaranya 3 hal ini. Kemudian kata saya yang terakhir, wa yustadallu bihadzal hadits ala targhib fi tazawwuj alladhi min samaratihi husulul auladi salihin. Dan diambil dari hadis ini juga ya anjuran untuk yang jomblo cepat menikah. Ya, kenapa demikian? Ini kata beliau diambil dari sini anjuran untuk cepat menikah karena di antara buah menikah mendapatkan anak yang saleh. Di mana dapat anak kalau tanpa apa? Menikah. Wa ghairuha minal masalih, dan masih banyak maslahat-maslahat yang lainnya. Kasalahi zauja, mendapatkan istri yang salehah. Ya, semoga yang jomblo dapat yang saleh dan salehah. Baik, wa ta'limiha, mengajarkannya ma tantafi bi wa tanfa' ghairuha. Wallahu taala a'lam. Baik, biar enggak ramai cukup sekian. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Naam. Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Silakan. Yang pertama terkait dengan haji atau umrah tadi, itu yang berhak melakukan masih keturunan atau keluarga terdekat atau boleh orang lain misalkan teman atau famili jauh kerabat. Kemudian yang kedua terkait dengan wakaf tadi, kalau misalkan mewakafkan pada saat mewakafkan tanah atau apapun kepada panti yang waktu itu kita belum tahu bahwa panti itu pemahamannya ternyata menseru itu. Bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Taib, yang pertama masalah badal haji ini wajib ya dipahami bahwasanya tadi para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW dan membolehkan. Ya, sekali lagi itu berdasarkan dalil dan hadisnya dalam Sahih Muslim dan yang lainnya. Kemudian apakah boleh orang lain membadali haji? Yang benar iya boleh, karena dalam riwayat sebagian sahabat ya ketika berhaji mendengar ada seseorang yang mengatakan ya haji atas Syubruma. Ketika ditanya siapa Syubruma itu, ya dikatakan akhunli, ataupun dia ya dari kalangan selain kerabatnya. Artinya seseorang boleh
menghajikan orang lain. Makanya dulu cerita waktu kita mahasiswa, banyak mahasiswa di Universitas Islam Madinah yang membadali haji, ya, entah dari Malaysia, dari Indonesia atau dari negeri yang lain. Karena mungkin sebagian mahasiswa sebetulnya mau haji cuma tidak punya ongkos. Ya, maka tadi ongkosnya diberi dari yang pakai badal haji tadi. Niatnya untuk orang lain tapi dia dapat pahala tolong-menolong dalam apa? Kebaikan. Cuma pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar Al-Haris Kota Madinah, bahwasanya ada sebagian mahasiswa itu terkadang pilih atau ya terlalu selektif lah istilahnya. Ya, milih mana yang paling banyak ngasih. Ya. Yaitu rahasia umum itu, Pak. Ya, di tengah-tengah kalangan mahasiswa dulu. Ya. Ada negeri-negeri tertentu yang ngasih lebih banyak. Ya, ini maka ditanyakan kepada Syekh. Kata Syekh Abdul Muhsin Abbad, ada ungkapan yang indah yang masih anak ingat waktu itu. Kata beliau, tahud li tahud atau tahud li tahud. Lihat dulu, engkau berhaji untuk mengambil uang atau engkau mengambil uang untuk haji. Kalau antum, mana yang lebih benar itu? Satu dari dua statement tadi. Haji untuk mengambil uang tadi atau mengambil uang untuk berhaji. Yang benar yang mana? Hah? Uang untuk? Masya Allah, jazakallah khair. Ya, maka niatnya harus juga apa? Benar. Maka ini juga sebagai warning juga. Ya, di sana kalau misalnya ada yang mau istilahnya membadalkan haji orang tuanya, maka harus selektif juga. Cari memang yang betul-betul amanah, yang paham, ya, betul-betul sunnah Rasul dalam berhaji. Karena sana juga ada banyak mafia-mafia, ya. Kadang ada orang misterius ketika musim haji, ini pengalaman kita dulu di situ. Ya, ada orang keliling-keliling di hotel, ya, apakah ada yang mau badal haji, saya siap badal haji. Ketika ada yang sudah ngasih, cari yang lain. Gimana satu orang badali 10 orang haji? Paham ya? Ini serokoh ini. Paham? Hati-hati. Itu banyak di sana. Maka harus betul-betul selektif. Kenapa? Oh ya jelas. Makanya tadi kita sampaikan tadi yang membadali haji harus tahu ilmunya. Harus amanah. Paham sunnah. Paham? Makanya tadi kan misalnya seorang anak ada kesempatan sekarang haji. Tahun ini haji. Dia sebelumnya belum haji. Maka tidak bisa dia haji untuk orang tuanya sekaligus. Paham ya? Untuk berangkat yang kedua berat kuotanya. Makanya jalan pintasnya tadi. Mungkin ada di kota Mekah, dari mahasiswa atau di Madinah, atau siapapun yang mau membadali haji orang tuanya. Jika dia kasih sesuai dengan kebutuhan. Paham ya? Nah, cuma tadi harus betul-betul amanah dan tahu sunnah Rasulullah SAW balas masalah haji. Baik, kita baca dulu. Atau tadi pertanyaan kedua, sudah kita sampaikan tadi, wakaf harus betul-betul selektif. Ya, kalau sudah terlanjur, sekali lagi, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Nah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Baik, ini ada pertanyaan lewat kertas. Kita baca dulu. Konsep dalam Islam bukan karena kebiasaan. Konteks melayani suami apabila istri tidak mencuci atau memasak untuk suami. Apakah termasuk dalam tidak termasuk melayani suami? Pertanyaannya batasannya apa dalam melayani suami? Ya, dalam Islam Allah berfirman wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ya, artinya sesuai dengan uruf. Itu yang dalam Islam demikian. Cuma semuanya tergantung juga kepada apa? Kemampuan. Misalnya seorang istri, mohon maaf ketika mungkin dia dalam keadaan sakit atau mungkin ada cacatnya atau mungkin tengah perjalanan ada cacat kemudian dipaksa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang memang itu sebagai uruf dan tidak sanggup fattaqullaha mastata'tum. Paham ya? Sekali lagi sebetulnya simpel. Wa ashiruhunna bil ma'ruf.
Maka sekali lagi kembalikan kepada uruf kebiasaan masyarakat setempat. Nah, wallahu taala alam. Ya agak panjang pertanyaannya. Taib, ini ya kita mau baca dulu agak panjang, tolong didengarkan, dan ini penting sebetulnya untuk ya kebaikan bersama. Saya 5 bersaudara, 3 laki 2 perempuan. Saat ini ayah kritis di rumah sakit. Ya kita doakan semoga Allah segera menyembuhkannya. Keempat saudara saya karena berkecukupan materi hanya membayar orang untuk merawat atau menjaga ayah. Ini kita khawatirkan termasuk anak yang durhaka. Ya, ayah dulu apakah merawat Anda? Hanya pakai baby sister saja ataukah juga ikut turun merawat? Tentunya secara umum ayah dan ibu turun tangan meskipun ada apa pembantu. Ya, namun sangat disayangkan ketika orang tua sakit ditinggal begitu saja hanya pakai apa? Menyewa orang lain. Dikhawatirkan ini nanti akan menjadi pembelajaran bagi anaknya. Bisa jadi anaknya akan meniru. Nanti orang tuanya kalau sakit juga digitukan. Na'udzubillahi min dzalik. Dengan alasan sibuk ya, sedang saya perempuan ingin merawat terkendala izin dari suami yang mana berpendapat bahwa yang seperti cerita Rasul di mana seorang perempuan ditinggal perang sedang ayahnya sakit sampai meninggal tidak bisa menengok, maka orang tuanya mendapat ampunan karena punya anak yang taat pada suami. Ya, ngunu yo ngunu neng ojo ngunu. Ya. Iya betul. Ya, iya betul istri memang harus taat kepada suami, tapi suami juga harus apa? Tahu diri, tahu sikon. Ya, bapak mertuanya alhamdulillah mengizinkan Anda dapat apa? Dapat anaknya. Sekarang tinggal Anda membalas apa? Ya, sesuai dengan kemampuan, kasih izin saja. Ya, Anda nggak ikut duduk merawat juga. Cukup izinkan istri itu apa? Merawat. Ya, sekali lagi, betul. Ya, suami itu yang harus lebih taati oleh istri. Tapi, ini dalam kondisi seperti ini, harus ada apa? Pengertian. Paham ya? Nah, jadi sekali lagi, ya sudah, kalau memang istri nggak diizinkan, ya banyak berdoa. Semoga Allah melapangkan dada hati suami mengizinkan. Ya sudah, gimana lagi? Paham ya? Ya meskipun mencoba menasehati, menyampaikan. Ya, sampaikan juga bagaimana seandainya nanti Abi sakit seperti Abi Ana. Ya, kalau misalnya nanti Abi punya anak perempuan digitukan sama suaminya. Paham ya? Ya sekali lagi, ya nasihat sesuai dengan kemampuan, Fathah 1 dan jangan lupa doa. Taib. Tinggal 1 kalau memang ini layak dijawab kita jawab. Taib. Adapun secara umum asuransi ini banyak apa? Riba. Ya, maka sekali ini sudah kita pernah bahas. Ya, maka secara asal sebagaimana kata Rasulullah SAW, la'anallahu akil riba wa mukilahu wa katib wa syahidai. Rasul melaknat orang yang makan riba, yang memberi makan orang harta riba, dan yang menulis akadnya, dan juga apa? Dan juga ada akad gharar, ya, orang menabung, ya, diberikan kepada orang lain, namun nggak jelas hasilnya apa? Nah, kayak perjudian. Wallahu taala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.